Bagaimana cara terbebas dari dosa? Part 1. Dalam artikel ini, saya bermaksud untuk menunjukkan bahwa kemajuan materi yang luar biasa pada zaman sekarang telah lebih dari sekedar diimbangi oleh kemerosotan rohani yang menyedihkan, sejauh jiwa manusia telah kehilangan kemampuan, bahkan untuk memahami kebenaran yang nyata. Terlihat jelas dari studi mendalam tentang kemanusiaan bahwa kekuatan yang tersembunyi dan tangguh menariknya ke bawah, dan manusia dengan cepat diseret ke dalam lubang yang disebut asfalus safilin atau terendah dari yang terendah. Perubahan yang begitu menyeluruh telah datang dari kecerdasan manusia sehingga mereka mengagumi dan memuji hal-hal yang menjijikan dan buruk dari sisi kerohanian. Setiap jiwa merasa terseret ke bawah oleh sebuah kekuatan, yang melalui pengaruhnya yang merusak, telah menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam kemerosotan. Kebenaran murni ditertawakan dan dicemooh, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dipandang sebagai suatu kebodohan. Setiap jiwa tertarik ke dunia seolah terkendala oleh kekuatan tersembunyi. Seperti yang sering saya nyatakan sebelumnya, ketertarikan membentuk dasar bagi segala sesuatu yang terjadi di dunia, dan sisi yang memiliki keyakinan lebih besar mampu menarik yang lain ke arah dirinya. Benar sekali falsafah yang menyatakan bahwa suatu tarikan dapat dihentikan oleh tarikan lain yang lebih kuat dan dahsyat darinya. Untuk itu, tidaklah mungkin bagi dunia ini, yang ditarik ke bawah oleh kekuatan tarikan dasar, untuk bangkit kembali, kecuali kekuatan yang berlawanan muncul dari langit untuk memperkuat keyakinan manusia. Dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ada lagi sukacita yang substansial dan abadi dalam penyerahan kepada hukum-hukum Allah daripada dalam pemenuhan nafsu duniawi, dan untuk meyakinkan mereka bahwa pelanggaran lebih buruk daripada kematian. Cahaya keyakinan samawi ini diberikan kepada manusia melalui matahari, yakni imam pada masa itu, dan kegagalan untuk mengenali imam tersebut sama dengan mati jahiliyah atau mati dalam ketidaktahuan. Orang yang berpikir bahwa ia tidak membutuhkan sumber cahaya sejati tersebut tertipu, karena dia menetapkan dirinya melawan hukum-hukum Allah Ta'ala yang tidak dapat diubah. Mata manusia meskipun di dalamnya terdapat sinar, tidak dapat melihat tanpa matahari. Matahari adalah sumber cahaya yang turun dari langit dan menerangi bumi, yang tanpanya mata kita buta. Barang siapa yang mencapai keyakinan melalui cahaya samawi ini, maka ia akan tertarik kepada kebaikan, dan adalah wajar jika terjadi saling tarik-menarik antara tarikan bumi dan samawi, yang satu menariknya menuju kebajikan dan yang lainnya menuju keburukan, yang satu akan mendorongnya menuju timur dan yang lainnya menuju barat. Bentrokan itu semakin dahsyat ketika dua tarikan berada pada puncaknya, seperti pada masa kemajuan materi yang luar biasa. Ketika bumi mengalami kemajuan yang fenomenal, yakinlah bahwa persiapan rohani juga sedang dibuat dan daya tarik telah terbentuk di langit untuk melawan yang duniawi. Hari-hari ketika kelalaian dan keburukan berkuasa atas bumi, sangatlah mengerikan, karena hal itu telah ditandai untuk pertempuran rohani yang dinubuatkan oleh para nabi dalam berbagai corak metafora. Beberapa orang menggambarkannya sebagai pertempuran terakhir antara malaikat surga dan setan di bumi, yang akan berujung pada akhir dunia. Sedangkan sebagian lagi dengan naifnya beranggapan bahwa itu akan menjadi pertempuran fisik, bertarung dengan pedang dan senjata. Mereka telah benar-benar keliru, karena secara naif menafsirkan suatu peperangan rohani dengan pertempuran fisik. Singkatnya, pertikaian sengit antara kegelapan bumi dan cahaya surga sudah dekat, seperti yang dinubuatkan oleh semua nabi, dari Adam hingga Nabi suci Muhammad SAW. Komandan perangnya diberi dua nama berbeda. Pertama, yang merahasiakan kebenaran, sementara yang kedua dikenal sebagai pengungkap kebenaran. Atau dalam kata lain dijelaskan bahwa yang turun dari langit bersama dengan para malaikat adalah manifestasi dari malaikat Mikail, dan yang dibangkitkan dari bumi dengan kuasa kegelapan adalah manifestasi dari setan. Ketika kita mengamati laskar yang terlatih dengan baik di bumi sibuk dalam persiapan dilengkapi dengan persenjataan, maka sudah sewajarnya timbul satu hasrat baik dan firasat benar pun memberikan kesaksian bahwa kerajaan samawi pun tidak akan lalai terhadap persiapan-persiapan itu. Kerajaan samawi ini memiliki kebiasaan yakni tidak suka menzahirkan keributan, justru menyelesaikan banyak hal tanpa ada yang mengetahui tentang hal itu. Orang-orang akhirnya menyadarinya ketika tampak cahaya di langit dan menara putih di bumi. Cahaya samawi kemudian jatuh di atas menara dan menerangi seluruh dunia. Kalimat terakhir ini membutuhkan beberapa penjelasan.